Ketemu lagi di Komadi Explorer sama saya Mul, dan di sini ada Pak Budi juga Pak Chandra. Di kesempatan sekarang ini kita sedang berkunjung ke rumahnya Kuma, dan saya juga kaget melihat Kuma keadaannya kayak belum mandi. Iya ya, badannya kok kotor. Kenapa ya, Mul? Terutama ini nih. Kuma tuh kalau di rumah tuh dia kan kepanasan. Iya. Jadi ini kan anjing es. Selalu basah supaya Bukan terlalu basah, dia butuh dingin gitu loh. Dia butuh dingin. Nah, waktu dia butuh dingin, dia jebur ke kolam ikan. oh Jadi setiap dilepas, dia pasti masuk kolam ikan. Pengen berendam gitu loh, nyari adem. Karena dia jenis anjing es kan ya aslinya di Alaska sana kan. Jadi selalu begitu. Pemangkanya jadi kotor ya. Soalnya kalau sudah ngangkat, basah sih, mungkin kena debu, kenapa kan dia langsung. Dia kalau di kota yang panas, kasihan sih, nggak tahan gitu. Jadi sampai kalau kita berani piara jenis Alaskan gitu, ya kita mesti berani sediakan kamar AC. Kalau nggak bisa, khusus kamarnya. hancur anjingnya tuh. Bulunya rontok jadinya. Biasanya untuk proses mandinya berapa? Ya bisa seminggu atau 2 minggu sekali. Kita kan takut kalau kelewat banyak mandi juga, takutnya kan jadi bulunya rusak. Bulunya tuh rusak ya. Oh, malah kalau sering dimandiin bulunya rontok ya. Jadi ada itu, nggak bisa setiap hari gitu, begitu nggak bisa. Nggak kayak anjing Jepangan Lain gitu ya. ya. Iya, kalau Itu kan 3 hari sekali biasanya enak dimandiin. ya jangan kan anjing Jepang, contohnya misalnya anjing golden gitu, Iya. golden retriever Iya. gitu, dibanding Labrador retriever, itu kan sebenarnya Labrador dengan golden itu sama, tipe sama ya. Satu apa sih, jadi satu ras gitu loh. Ya. Cuman kalau golden kan bulunya panjang. Ya, kalau golden Kalau panjang. Labrador bulunya pendek ya. Nah kalau bicara tahan panas, mungkin Labrador lebih tahan. dibanding golden gitu. Beda dengan Alaska ini, dia lebih tidak tahan kalau Alaskan nggak ada kayak golden sama Labrador, nggak ada. Nah paling yang rada sama mirip tuh sama husky. Ya, Husky gitu. Nah kalau husky Siberian. nggak terlalu mungkin nggak terlalu peka soal udara Panasnya mending. masih oke ya. Masih mending. Meskipun ya mungkin sama kali ya, itu dia juga jenis anjing bulu panjang. Ya. Dan ini memang nggak setiap kotor dimandiin, nggak bisa seperti itu berarti apa ya kalau untuk Ya Alaska? takut gitu Mul. Jadi mungkin istilahnya ada dimandiin, ada cuma dibersihin. Dilap. Kadang-kadang juga kita paling pakai lap basah, terus pakai bedak Mul. Jadi dipakai bedak gitu. Jadi ngilangin kotornya itu dengan bedak gitu loh. Kayak orang ya, apa, Mul? Ya. Dibedakin. semacam itulah untuk perawatan mungkin, Pak. Kan manusia juga tetap. Iya kan, manusia kan, orang kan kalau kan biasanya dibedakin. Kita kan supaya nggak gatel, nggak apa gitu kan. Ini kalau dalam dunia perdogian tuh, kalau dia ngerasa kotor tuh, ada nggak sih selalu keluar pikiran dia pengen mandi atau apa gitu? Ya mungkin risih kali Mul ya. Tetap aja kayak mungkin seperti manusia gitu, ada rasa pikiran gitu ya. Risih itu. Kecuali kalau kitanya acuh, nggak diladenin ya, terus gimana dia gitu tuh. Kalau kita sih bisa nyari air mandi. Ya. Kalau dia kan nyari air, kalau Alaskan cuma nyari air untuk pengen adem gitu aja tuh. Pengen kebenaran nih Pak, kalau bicara soal pikiran nih. Iya. Ya, secara
kemanusiaan juga, manusia kan suka selalu keluar pikiran nih Pak. Ya. Untuk kadang untuk menyikapi pikiran itu harus bagaimana ya Pak supaya kita pikiran tuh memang kalau mau bilang pikiran itu kalau tidak dibawa kalau kita tidak arahkan gitu ya. Jadi kita biarkan saja gitu. Pikiran itu jadi akhirnya kayak ngelantur, Bro. Ya. Itu. Nah, kalau waktu pikiran ngelantur itu nanti bisa ngeracuni kita sendiri, Bro. Ya. Ngeracuni jiwa kita gitu. Jadi jiwa kita itu kan ada pikiran sama perasaan tuh, Bro. Ya. Jadi waktu pikiran kita ngawur gitu, nanti perasaan kita ikut ngawur. Nah, waktu pikiran perasaan kita ngawur, nanti perbuatan kita tuh, keinginan kita gitu ngawur juga gitu, Bro. Bisa ngawur semua. Jadi memang nggak bisa gitu yang namanya pikiran itu kita biarkan gitu aja tuh, Bro. Ya. Nah, orang dunia kadang-kadang orang awam gitu, kadang-kadang nggak mikir sampai ke situ, Bro. Jadi, gua pengen punya cita-cita gini gitu. Ya, punya imajinasi gini. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu negatif, ya udah rusak. Timbulnya jadi negatif lagi ya. Negatif. Jadi perbuatan negatif gitu, jadi nggak keluar. Kenapa? nah kamu harus mandi. Kenapa bisa begitu ya Pak? Ya karena memang Karena kerasukan atau gimana ya Pak? karena pikiran kita yang ngeganggu. Jadi kitanya seolah disetir sama pikiran kita, Bu. Jadi memang nggak bisa sembarangan tuh. Kalau memang keganggu pikirannya, ya udah keganggu semua, nanti tindak lanjut kita keganggu. Nah, yang bertanya maksudnya apa? Sebatas ini atau pengen harusnya bagaimana pikiran? Nah itu ya artinya untuk kadang otomatis kan ada dampak Pak dari pikiran. Misalnya kita salah tangkap untuk setelah keluar pikiran, tapi kita menangkapnya secara negatif. Dampak dari pikiran negatif itu akan bagaimana Pak? Ya kalau tadi kan udah jelasin, kalau yang namanya pikirannya nggak bener, ya berarti tindakannya nanti jadi nggak bener, Bu. Dampaknya loh. Dampaknya. Nah, pertanyaannya kan, apakah ada cara gitu ya yang bisa membuat pikiran benar kan gitu? Ya, betul. Gitu loh. Kalau cerita nggak ketemu caranya, ya pikiran nggak bener itu akan berbuat tindakan yang nggak benar. Itu Dampak dari pikiran negatif itu ya. iya. Cuma kan gini Mul ya, kalau yang saya juga mungkin sekalian orang kan tetap kita manusia pada umumnya kan rata-rata kan kita tetap bukan berpikir positif saja, kan ada mikir negatifnya tuh Pak. Kalau enggak kan susah. Kalau nanti kita mikir bener terus kan, oh ini orang kan kita bisa ditipu gitu maksud saya tuh. Yang ditakutkan kan malah kita menafsirkan, menyikapi pikiran yang timbul itu takutnya negatif. Jadi apakah kita harus cara mengambilnya itu seperti apa? Ya tapi boleh kan Pak, kita sebagai orang awam selalu berpikir negatif juga boleh kan Pak? Ya bukan boleh nggak boleh, ya nggak ada yang bisa ngelarang gitu. Cuman lu saya balikin lagi, buat Budi ada gunanya nggak sih pikir negatif gitu? Kan maksud Bukan saya boleh nggak boleh gitu. Ada gunanya nggak pikir negatif kan gitu? Maksud saya kan gini Pak, kan saya misalnya saya berusaha dagang, kan saya ada orang datang, kan saya ada pikiran kan pasti lebih kecuriga mungkin. iya, kan ada, kalau enggak kan nanti ditipuin terus saya ya Pak. Ya itu mungkin bukan cerita pikiran negatif, itu kan curiga. Lebih Kalau kecuriga. pikiran negatif itu kan dampaknya ke kita pribadi gitu, berpikir negatif. Oh. Nah, kalau yang Cari rumah apa? itu kan Ayo, curiga. sini aja. Ya kalau curiga sih boleh-boleh aja, jangan nuduh kan gitu, Bun. Ya kalau Iya. curiga itu kan cuma hati-hati, jangan Iya. sampai kita disiasati orang gitu loh. Itu namanya curiga, Bukan negatif, bukan negatif. mikir Kalau negatif. itu lagi ngelamun, mikir jorok gitu kan. Nah, itu Sama, sih itu kan jelas, itu negatif. Mikir penjahatin Ya. orang, itu kan negatif. Ya pengen ngakalin ini, ngakalin itu kan negatif gitu. Ya bukan itu. Kalau cerita ada konsumen datang
curiga ya kita mesti curiga lah gitu. Tapi jangan nuduh kan gitu. Iya, nuduh sih. Luruskan jadi antara curiga dengan negara itu nggak sama. Nggak sama ya. Lu satuin. Gitu mungkin. Oke. Mungkin intinya gitu mul. Oke lah teman-teman, sementara kita segini dulu. Sehubungan tadi pertanyaan dari saya juga udah terjawab. Jadi buat teman-teman semua, jangan selalu berpikiran negatif karena itu tidak baik dampaknya. Yang jelas nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.